Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 IPA maupun IPS SMA Negeri 76 Jakarta. Semoga di rumah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Oke, saya ucapkan selamat kepada siswa-siswiku yang sudah melaksanakan UTS matematika dengan baik. Kemudian untuk hari ini Kamis 1 Oktober 2020 kita akan memasuki pembelajaran seperti biasa, melanjutkan materi yaitu mengenai barisan dan deret geometri tak hingga. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai barisan dan deret aritmatik dan geometri, sekarang barisan dan deret geometri tak hingga. Seperti apa isinya? Yuk. Kompetensi dasarnya untuk pengetahuannya yaitu mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Dalam hal ini nanti mengenai geometri tak hingga. Keterampilannya menggunakan pola barisan geometri tak hingga untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian barisan dan deret geometri tak hingga. Jadi nanti deret geometri tak hingga itu seperti apa. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan syarat suatu barisan geometri tak hingga. Yang ketiga, siswa dapat menentukan jumlah n suku suatu deret geometri tak hingga. Nah, kita masuk ke materi. Barisan dan deret geometri tak hingga adalah suatu barisan geometri yang mempunyai tak hingga banyak suku-suku. Jadi sukunya itu sampai tak hingga, tidak terbatas. Kalau kemarin aritmatik geometri kan dibatasi sampai suku ke 20, 30 misalnya. Jadi kalau tak hingga itu tak terbatas ya. Kemudian deret geometri tak hingga itu ada dua macam, yaitu deret geometri tak hingga konvergen dan deret geometri tak hingga divergen. Oke, kapan dia dikatakan deret geometri konvergen? Yaitu apabila nilai rasionya itu di antara min 1 dan 1, atau kata lainnya itu nilai R-nya itu 0, ya, tidak ada 1 ya. Kemudian deret geometri tak hingga dikatakan divergen apabila nilai rasionya itu R-nya kurang dari min 1, atau kata lain R-nya lebih dari 1 ya. Jadi kalau konvergen itu pasti R-nya 0, enggak sampai 1. Kalau geometri tak hingga divergen pasti nilai R-nya lebih dari 1, lebih dari atau sama dengan 1. Kemudian deret geometri tak hingga konvergen ini dapat ditentukan jumlahannya dengan aturan sebagai berikut. Oke, kalau konvergen syaratnya yang pertama apa tadi? R-nya itu di antara min 1 dan 1, ya kan? Maka jumlah sampai tak hingga suku-suku n tak hingganya diperoleh. Oke, masih ingat jumlahan suku deret geometri seperti biasa? Ya, tentunya masih ingat harusnya ya. Baru kemarin. Oke. Jadi kemarin rumusnya Sn sama dengan A R pangkat N min 1 per R min 1 ya, yang konvergen. Tapi untuk deret geometri tak hingga konvergen, M-nya ini diganti tak hingga. Ini adalah simbol tak hingga. Jadi N di sini diganti tak hingga ya. Jadi ini sama rumusnya seperti ini ya, tinggal N-nya diganti tak hingga. Kemudian diperoleh S tak hingganya adalah seperti ini. Jika kamu melihat buku paket halaman 188 ya, matematika wajib, kalau ada R pangkat tak hingga itu hasilnya 0. Kenapa? Karena ini adalah dari limit
limit aturannya kalau dipangkatkan tak hingga, berapapun dipangkatkan tak hingga itu hasilnya 0 ya. Jadi hasilnya S tak hingga sama dengan A R pangkat tak hingga, hasilnya 0 karena limit pangkat tak hingga 0 ya. Min 1 per R min 1 nya tetap. Oke, 0 min 1 berapa? Min 1 kan? Min 1 kali A berarti min A, bawahnya tetap ya. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwasanya untuk R tak hingganya berarti supaya mendapatkan nilai yang positif berarti ini harus dikalikan dengan min 1 ya kan. Bentar. Oke. Supaya dapat A-nya positif berarti harus dikalikan dengan min 1 ya. Oke, dikalikan dengan min 1 berarti min A kali min 1 berarti A ya kan. Berarti ini aja biar gampang. A per oke, susah. Min A dikali 1 min 1 berarti A min kali min plus. Oke. R dikali min 1 berarti min R ya kan. Kemudian min 1 dikali min 1 adalah plus 1. Oke, supaya bentuknya indah maka yang penyebutnya ini bisa dimodifikasi. Berarti pembilangnya tetap ya, A per 1-nya ditaruh depan supaya dia positif. 1 min R. Kenapa boleh dibuat seperti ini? Yang penting tidak merubah nilai. Ini agar tampilannya rapih ya. Jadi yang depan dikasih bilangan yang positif. Jadi ini ya rumus tak hingganya, Sn tak hingganya. Nah, S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Lanjut ke contoh 1. Ya, saya mengambil dari buku latihan. Bisa dibuka buku latihannya. Halaman 189, maaf. Oke. Dari contoh yang pertama ini, selidiki apakah deret geometri berikut konvergen atau divergen. Jika konvergen, tentukan jumlah suku-suku deret tersebut. Ya, jadi S tak hingganya berapa kalau dia konvergen. Kalau bukan konvergen, nama lainnya apa? Divergen, gak usah dicari S tak hingganya. Oke, soal yang pertama kita analisis dulu. Yang pertama adalah deret tak hingganya ini 3 plus 3 plus 3 akar 3 ditambah 9 ditambah 9 akar 3 plus 27 bla bla bla. Ini titik 3 ini yang menandakan dia deret tak hingga ya, sampai tak terbatas. Berarti kalau kamu menuliskan di sini itu berapa angkanya? Setelah 3 9, 3 kali 3 9, kali 3 2 7. Berarti nanti ini kan akar 3, berarti di sini 27 akar 3, 27 akar 3 dan seterusnya ya, 27 kali 3 dan seterusnya. Oke, analisis untuk soal pertama, dia konvergen atau bukan? Dia konvergen atau divergen? Oke. Deretnya tadi yang atas ini yang A tulis dulu nih. Sudah ya. Oke. Mempunyai rasionya berapa? Oke, kalau geometri untuk mencari R itu apa sih kemarin? U2 per U1. Seperti itu kan ya? Oke. Jadi, U2-nya berapa di sini? 3 akar 3 kan? Nah, 3 akar 3 per U1-nya 3. Nah, karena ini sama, boleh kan? Jadi R-nya hasilnya akar 3. Akar 3 itu senilai dengan berapa kalau bentuk desimal? Ayo, yang nggak bisa buka kalkulatornya. Akar 3 berapa? Iya, 1,732 atau 1,7. Berarti nilai R-nya ini 1,7 di atas 1
1. Berarti dia konvergen apa divergen? Yuk, tadi. Nah, kalau R-nya di atas 1 ini berarti dia divergen, ya kan? Berarti ini adalah deretnya adalah divergen, ya. Oke. Jadi maka deretnya adalah divergen, ya. Kemudian contoh yang kedua, 2 ditambah 1 ditambah setengah ditambah seperempat. Berarti untuk R-nya berapa? Setengah. Betul, U2 dibagi U1, U2 nya 1, U1 nya 2, berarti 1/2. R-nya setengah, berarti dia adalah konvergen karena R-nya di antara -1 dan 1. Kalau konvergen bisa cari SN-nya kan? Karena di sini sedang membahas tahingga, berarti ini adalah S tahingga, yaitu A/1 min R. A-nya berapa di sini? 2. Berarti 2/1 min R-nya berapa di sini? Setengah. Masukkan setengah. Nah, 2/1 min 2. 1 dikurangi setengah berapa? Setengah. Berarti 2/1, ya kan? Berarti berapa? 2 dikali 2/1, ya kan? 2/1, ya kan? Berarti 4. Berarti S tahingganya adalah 4, sama ya dengan ini. Nah, ini cara menentukan dia konvergen atau divergen. Paham ya anak-anak? Ya Bu, alhamdulillah. Lanjut. Oke. Tentukan nilai X supaya ini deretnya seperti ini, S tahingganya itu nanti hasilnya 6. Nah, tentukan nilai X-nya. X ini tuh berapa? Supaya nanti kalau dijumlah S tahingganya ini hasilnya 6. Nah, sekarang deret geometri tahingga X plus ini bla 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 sampai dengan 6 ya. Soalnya kita analisis. Suku pertamanya itu apa? Ini kan? Nah, berarti A sama dengan X. Kemudian rasionya R-nya berarti kan U2 dibagi U1. U2-nya berapa? Setengah X kuadrat. U1-nya apa? X. Setengah X kuadrat dibagi X. Otomatis pangkatnya tinggal 1 kan? Kan dibagi X. Berarti setengah X. Berarti R-nya setengah X. Jumlahannya S tahingganya itu berapa tadi? 6. Ini ya, 6. Nah, oke. Mencari S tahingga, ini kurang tahingga ya, tambahin ya. Itu kan A/1 min R, seperti itu kan. S tahingganya udah diketahui 6, masukkan 6 sama dengan A-nya berapa? Suku pertama X/1 min R. R-nya berapa tadi? Setengah X. Masukkan ke sini. Sudah? Sudah. Oke. 6 di sini itu kan artinya 6/1 kan? Nah, kemudian kalian kali silang. Nah, berarti 6 dikali ini. Seret, kita kurungin. Nah, biar gampang. 6 dikali ini taruh sebelah sini. Sudah? X dikali 1 taruh sebelah sini. X. Sudah ya? Oke. 6 dikali 1 berapa? 6. Kemudian 6 dikali min setengah X, berarti min 3X, ya kan? X-nya ini taruh lagi. Sudah? Sudah. Oke. Kemudian berarti 6 sama dengan berapa? Satu kan yang memiliki X. Berarti kan ini ruas kiri ditambah 3, ruas kanan ditambah 3. Berarti ruas kiri ditambah 3 ditambah 3X maksudnya. Ruas kiri dan ruas kanan ditambah 3X. Berarti kan ruas kiri habis ya kan? Min 3X ditambah 3X habis. Kemudian ruas kanan X ditambah 3X berarti 4X sama dengan 6. Berarti nilai X-nya berapa? Ruas kiri dibagi 4, 4X/4, jadi tinggal X. Kemudian ruas kanan juga dibagi 4, 6/4, yaitu 1,5.
Bu, kenapa nggak pindah ruas? Itu nggak boleh. Yang boleh hanyalah ruas kiri dan ruas kanan harus diperlakukan sama. Diingat ya. Oke, untuk X-nya tadi ketemunya berapa? 1,5. Maka R-nya adalah, rasionya tadi berapa kamu? Ini kan setengah X. Oke, berarti rasionya setengah X. X-nya diganti ini 1,5, ya kan? Nah, 1,5 itu berapa sih? 3/4 kan? Berarti kan setengah dikali 3/4, berarti 3/8, atau kata lainnya ini 0,75. Seperti itu ya. Setengah dikali 1,5. Maaf, ada yang keliru, mohon maaf sebentar. 1,5 itu kan bukan 3/4. Maaf, diulang. Berarti di sini setengah dikali 1/2 itu 3/2 ya. Berarti ini 3/2. Mohon maaf. Ulangin ya. Oke, setengah dikali 1,5 itu 3/2 ya. Oke. Berarti 1 kali 3 3, 2 kali 2 4, 3/4 ya. 3/4 kalau dijadikan desimal berapa? 0,75. Nah, 0,75 sama ya dengan ini tadi. Mohon maaf ini diralat ya. Sama ya, setengah kali 3/2, 3/4, 0,75. Jadi nilai R-nya adalah 0,75. Berarti kalau R-nya 0,75, tadi apa? Memenuhi syarat apa? Konvergen. Nah, konvergen kan syaratnya ini tadi, ya kan? Nah, berarti dia memenuhi syarat konvergen dengan R-nya berapa? 0,75. Paham ya? Ya, lanjut. Contoh kedua. Nah, di sini ada sebuah soal. Bagaimana kalau soalnya itu seperti ini? Suatu deret geometri diketahui suku pertamanya 4. Tulis dulu yang diketahui. Suku pertama 4. Tulis. A-nya 4 ya. Jika jumlah tahingga berarti S tahingga berapa? 12. Tentukan rasionya. Berarti apa yang ditanya? R kan? Yang ditanya kan R. Itu berapa? Jika A-nya 4, S tahingganya 12. Kamu harus ingat S tahingga rumusnya apa? S tahingga sama dengan A/1 min R. A-nya berapa? 4. Substitusikan ke sini. 4/1 min R. S tahingganya berapa? 12. Seperti tadi, 12 itu sebenarnya itu 12/1 dikali silang. Berarti 12 dikali 1 min R. Ini dikurung ya. Jadinya seperti ini. 4 kali 1 berapa anak-anak? 4. 12 kali 1 12. 12 dikali min R berarti min 12R sama dengan 4. Oke, kemudian ruas kiri dan ruas kanan diperlakukan sama. Ruas kiri dikurangi 12, ruas kanan dikurangi dengan 12. Oke. Ruas kiri dikurangi 12, berarti 12 kurangi 12 habis. 4 min 12 berarti min 8. Bener ya? Min 12R hasilnya min 8. Berarti R-nya berapa? 8/12, ya kan? Berarti R-nya adalah luas kiri dibagi min 12, berarti habis tinggal R. Ruas kanan dibagi min 12, berarti min 8 per min 12. Min bagi min plus 8 bagi 12 disederhanakan.
atasnya bagi 4 2, bawah bagi 4 3, berarti rasionya adalah 2/3, seperti itu ya. Berarti kalau 2/3 kan nggak ada 1, berarti memenuhi. Dia tadi apa? Yuk, yang hasilnya ini apa? Ayo, konvergen. Betul. Berarti dia benar. Kalau ada S tahingganya berarti dia konvergen ya. Kemudian contoh ketiga. Nah, ini lebih high lagi. Soalnya perlu pemahaman yang lebih tinggi. Oke. Suatu deret geometri tahingga diketahui suku pertamanya, berarti A ya. Suku pertama, berarti kan A-nya berapa? 24. Rasionya berarti R-nya berapa? 1/3. Tentukanlah jumlah suku-suku genapnya. Nah, berarti kan yang namanya tahingga kan itu bla 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 sampai tahingga, kayak gitu kan. Nah, berarti untuk suku pertamanya kan A, suku keduanya berarti kan A kali R. Oke, saya tulis dulu. Ini suku pertama A, suku keduanya berarti A kali R. Ini suku ketiganya berarti A kali R kali R, otomatis AR kuadrat. Ini U4 nya berarti kan A kali R kali R kali R, berarti AR pangkat 3. Kemudian ini U5 nya berarti dikali R lagi ini ya kan, jadi R pangkat 4 dan seterusnya. Kemudian yang ditanyakan apa? Jumlah suku genapnya saja. Berarti yang namanya suku genap berarti kan otomatis yang ini kan, suku kedua, suku keempat, suku keenam, gitu kan. Nah, karena kan suku pertamanya A, suku keduanya berarti AR. Nah, terus di sini ini suku kedua, ini keempat, ini keenam, ya kan? Ini 6, 8, 10 sampai tahingga, ya kan? Oke, untuk mengetahui suku pertamanya kan AR ya kan? Nah, berarti rasionya suku pertamanya yang genap ya. Kita kan bahas yang genap sekarang karena yang ditanyakan adalah jumlah suku yang genap. Ini kan U1 ya yang genap. Ini U2, ini U3, ini U4 dan seterusnya ya. Ini U4, maaf. Oke, berarti suku pertamanya apa? Ini kan AR kan. Nah, berarti suku pertamanya AR. Kemudian rasio untuk mencari R kan kayak tadi ya kan, U2 dibagi U1. U2 nya di sini berapa? AR pangkat 3 per U1 nya AR. Oke, sama-sama punya AR, coret, tinggal R pangkat 2. Karena kalau pangkat dibagi maka pangkatnya dikurang ya kan. AR pangkat 3 dibagi AR berarti kan tinggal R kuadrat. Ingat yang ditanyakan di sini apa? Tentukan jumlah suku genapnya. Berarti cari S tahingganya kan. S tahingga apa tadi rumusnya? Oke, tulis dulu. S tahingga rumusnya adalah A/1 min R. Seperti itu kan. Ini tulis tuh di buku rumus. Ya, berarti S tahingganya apa? A-nya berapa di sini? Suku pertamanya AR ya, AR. Kita lagi bahas yang genap ya, bukan yang atas, yang genap saja. Berarti suku pertamanya AR, tulis AR per 1 min R. R-nya berapa rasionya? Ini kan R kuadrat, tulis R kuadrat di sini. Paham? Paham. Saya ulangin. A-nya suku pertama genap AR, taruh di sini AR. Kemudian 1, tulis 1 min R. R-nya di sini apa rasionya? R kuadrat, taruh di sini R kuadrat. Kemudian AR-nya itu berapa tadi? Suku pertamanya. Suku pertamanya adalah tadi 24, berarti 24 dikalikan ini A. R-nya rasionya berapa? 1/3. Taruh di sini dikalikan 1/3 per 1 min R. R-nya berapa?
sepertiga. Karena dia kuadrat, kuadratkanlah, ya kan. Oke, 24 kali sepertiga, berarti hasilnya 24 bagi 3, 8. 1 min sepertiga kuadrat, berarti 1 kuadrat 1 per 3 kuadrat 9, berarti 1 min 1 per 9. Oke, yang atas tetap 8. 1 kalau dia penyebutnya 9, berarti 9 per 9. 9 min 1, 8, penyebutnya 9. Oke, kemudian berarti hasilnya adalah 8 dikali 9 per 8. Ya, coret-coret. Berarti hasilnya tinggal 9. Jadi, jumlah suku genapnya adalah S/nya 8. Paham ya anak-anak? Ya, lanjut. Ini contoh terakhir ya, contoh keempat. Oke, saya ambil ini soal dari buku paket. Silakan dibuka bukunya. Nah, kenapa saya ambil dari buku paket? Karena yang kalian miliki itu supaya untuk memudahkan persepsinya ya. Sudah dipinjami dari perpus, masa nggak dipakai? Oke, jadi kita manfaatkan ya. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 5 meter ya. Oke, saya simbolkan ketinggian itu H ya. Kalau fisika kan tinggian H ya kan, 5, hanya 5. Kemudian dan memantul tegak lurus ke lantai. Jika setiap kali bola memantul ia mencapai ketinggian 3/4 dari ketinggian sebelumnya, tentukan panjang lintasan bola. Oke, dia geometri tahingga, berarti kan bola itu turun ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas lagi sampai bola itu berhenti kan. Lah, panjang lintasannya dari dia pertama kali turun sampai dia berhenti itu berapa S/nya ini? Seperti itu. Nah, ini digambarkan bola nih, bola twing. Nah, ini bola turun. Pertama kali turun itu tadi berapa? 5 meter. Ini 5 meter. Kemudian dia naik lagi 3/4 dari ketinggian sebelumnya. Berarti naik lagi ketinggiannya berapa? 5 kali 3/4. Ya kan? Berapa? Yang kedua 15/4. Ya kan, tinggi yang kedua 15/4. Kemudian turun lagi ya, dikali lagi 15/4 kali berapa? 3/4 ya, dan seterusnya. Kemudian yang ditanyakan apa di sini? Lintasan bola yang jatuh dan kemudian memantul dapat digambarkan ini. Kemudian lintasan bola dia sampai berhenti itu berapa S/nya? Berarti kan dia ada S turun sama S naik ya kan? Bolanya ada yang turun itu berapa, ada yang naik itu berapa panjangnya, baru dijumlah. Oke, berarti ini disimbolkan kalau di buku paket STR ya, namanya S turun ya. Oke, barisannya berarti kan pertama kan tinggiannya 5, kedua 5 kali 3/4, ketiga 5 kali 3/4 kali 3/4, 5 kali 3/4 kali 3/4 kali 3/4 dan seterusnya seperti itu kan. Ingat kalau S/nya apa rumusnya? Nah, ini buku ibu sudah dicoret-coret ya. Karena kan kalau buku udah dicoret-coret berarti tandanya dia nggak belajar. Nah, tapi kalian jangan dicoret-coret terlalu banyak ya. Nanti di perpus ditanyakan. Ya boleh, tapi nanti dihapus pakai pensil ya. Oke, S/nya kan sama dengan apa? A/1 min R. Oke, A-nya berapa di sini? 5/1 min R-nya berapa? R-nya tuh ini ya. Nah, 3/4 sama dengan 5/1 min 3/4. Berarti kan satunya 4/4 ya. Berarti 4 min 3 berarti 1/4. Berarti dibalik ya, 5 kali 4 berapa? 20. Oke. S turun, kemudian ada S naik. Yang ini S naik. Tadi yang turun ini udah diketahui ini 20. S yang naik itu berapa? Oke. Berarti yang S naik kan berarti yang ini ya, yang pertama kan 5 kali 3/4 kan. Nah,
ini bentuknya ya. Kemudian berarti S ta hingganya A nya pertama apa? 5 3/4 per 1 min R nya tadi 3/4. Oke, berarti 15/4. Ini berarti 4/4. 4 min 3 1/4. Berarti 15/4 dikalikan 1/4 dibalik 4/1. 15 dikali 4 berapa? 60. 4 dikali 4, 60 bagi 4 15. Nah, di sini 15 ya. Kemudian panjang lintasan bola seluruhnya berarti S turun ditambah S naik. S turunnya berapa? 20. S naiknya berapa? 15. Berarti 20 tambah 15 berapa? 35 meter. Ya. Jadi, kalau bolanya dijatuhkan dari ketinggian 5 meter, kemudian memantulkan dengan rasionya 3/4, maka panjang lintasan bola sampai bola itu berhenti adalah S turun ditambah S naik 20 tambah 15 yaitu 35 meter. Ibu, ada cara yang cepat lagi nggak? Ada. Oke, kita akan bahas cara mengerjakan ini secara cepat ya. Seperti ini. Cara cepat menentukan panjang lintasan tak hingga. Oke. Jika dianalisis secara umum, rumus menentukan panjang lintasan benda yang dijatuhkan dari ketinggian H. Tadi kan ketinggian disimbolkan H kan sama saya. Karena kan biasanya kalau fisika ketinggian kan disimbolkan dengan H. Seperti itu. Dan setelah menyentuh lantai, bola memantul sejauh R kali dari tinggi sebelumnya. Nah, dapat ditentukan, ya kan? Berarti Oke. Lintasan ke bawah berarti X ta hingga sama S ta hingga sama dengan H per 1 min R, ya kan? Kemudian lintasan ke atas, ya, atas, mohon maaf, S ta hingga sama dengan H dikali R per 1 min R. Ini ke atas ya, yang ini salah, ke atas ya, 1 min R, sehingga total lintasannya, kenapa ini diganti H? Tadi kan karena ketinggiannya diganti H ya, karena S ta hingga itu kan rumusnya A per 1 min R, seperti itu kan. Berarti A nya ini diganti H ya, S turunnya, S ke bawahnya, berarti A nya diganti H. Oke. Kemudian S atasnya setelah dia turun dia naik, H dikali R, ya kan? Nah, berarti A nya diganti HR, seperti itu. Min 1 min R. Oke, sehingga total lintasannya seluruhnya apa? Ini S ta hingga yang ke bawah sama ke atas dijumlah. Berarti H per 1 min R ditambah HR per 1 min R, seperti itu kan? Nah, berarti berapa? Oke, penyebutnya sudah sama, ini sama Bu. Berarti sudah bisa dijumlah ya, karena dia pecahan. Kalau pecahan penyebutnya harus sama. 1 min R, 1 min R, berarti dia udah bisa dijumlah. Berarti penyebutnya 1 min R. Kemudian H plus HR, H plus HR, ya kan? Oke, 1 min R turun sini sama ya. Kemudian yang atas ini sama-sama punya H, saya keluarin di luar, boleh nggak di sini? Boleh. 1 plus R taruh lagi di sini ya. Jadi nilainya untuk memperoleh rumus cepatnya adalah 1 plus R per 1 min R kali H. Coba kita gunakan rumus ini untuk soal yang tadi. Kalau tadi kan kamu cari S turun, S naik, baru dijumlah. Itu lama kalau kamu ujian, kalau kamu ulangan. Padahal kamu kalau ulangan menggunakan kuisis, ya kan? Nah, cara cepatnya rumusnya ini 1 plus R per 1 min R kali H. Itu harus dihafal, 1 plus R 1 min per 1 min R kali H. Oke, kita masukkan ke sini. Jika kamu dapat soal seperti ini, alangkah baiknya pesan ibu gunakan rumus yang tadi. Kita ganti warnanya supaya untuk membedakan ya. Oke.
jangan biru lah, kan tadi sudah ada biru, masa oke, mungkin ini ya, orange. Oke, pen oke ya, ya sama aja, belum masuk. Oke, sabar. Link color, kemudian ini, nah sudah masuk. Oke, yang diketahui tadi hanya 5, kemudian R nya berapa? 3/4. Ini yang diketahui ya, ini yang diketahui. Yang diketahui kan ini, yang ditanya kan S hingganya, ya kan, panjang lintasan totalnya itu berapa gitu kan. Tadi cara cepatnya, oke kita kesanain biar beda tempat ya. S hingga rumusnya apa tadi? S hingga cara cepatnya ya sama dengan apa? 1 plus R, ya kan, per 1 min R dikali H tadi ya, slide yang tadi kita bahas. Berarti masukkan di sini, substitusikan 1 plus R nya berapa? 3/4 per 1 min R nya 3/4 dikali H nya berapa? 5, ya kan. Nah oke, rada kesini ya supaya gampang. Oke, 1 plus 3/4, jadi kan penyebutnya 4 ya. Oke, karena dia 1 berarti dikali 4, 1 kali 4 4 ya kan, per ini yang bawah per 4 ya, penyebutnya min 3, 1 biar jadi 4 berarti dikali 4, 1 kali 4 4, berarti berapa dia? Jangan lupa ini masih dikali H, hanya 5, Jalali, jangan lupa hanya 5 ya. Oke, 4 tambah 3 berapa itu? 7, penyebutnya 4. Oke, per ini 4 min 3 berapa? 1, penyebutnya 4. Ini masih dikali dengan hanya itu 5, sama dengan berapa? 7/4 dikali 4/1, ya kan, 4/1 berarti berapa? Coret ya kan. Ini maaf masih dikali dengan hanya yang ini ya, 5 ya, dikali 5, 4 coret berarti tinggal 7/1, 7 ya kan. 7 kali 5 berarti berapa? 35. Satuan hanya apa tadi? Meter, berarti 35 meter, seperti itu. Sama enggak hasilnya dengan dia? Ini sama ternyata, tinggal kamu menggunakan mau cara yang ini atau yang ini, kedua-duanya diperbolehkan. Tapi saran saya, kalau untuk latihan kamu tahu ini dulu, tapi kalau untuk ulangan pakai yang ini untuk mempercepat pengerjaannya, seperti itu ya. Paham? Paham. Alhamdulillah. Oke, ternyata materinya sudah selesai. Untuk pembelajaran hari ini, hari Kamis 1 Oktober 2020, tugasnya adalah yang pertama, rangkumlah materi dari PPT atau video ini ya. Kemudian selesai merangkum, upload rangkumannya ke GC hari Kamis 1 Oktober 2020. Jangan salah tanggal ya, supaya ibu bisa ngecek dengan baik. Kemudian nanti ada sebuah link yang akan ibu bagikan. Kemudian silahkan linknya itu dikerjakan ya, maksimal 5 soal lah maksimal, nanti akan diberikan linknya ya. Kemudian cara mengerjakan linknya, diupload nggak? Oke, boleh diupload ke GC ya, nanti nilainya akan dikirim ke grup Telegram nilainya, yang terutama yang rangkumannya ya, yang terutama rangkumannya. Kemudian latihannya juga boleh dengan cara mengerjakannya dengan
rangkumannya di buku latihan, latihannya di buku rangkumannya di buku tulis catatan, kemudian latihannya di buku latihan matematika. Terima kasih semuanya. Hari ini sudah belajar matematika bersama dengan Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada kekurangan bisa dikonsultasikan. Apabila ada pertanyaan boleh chat di grup. Ibu tidak terima japrian ya, kecuali urgent ya. Silakan tanya di grup kelas Telegram masing-masing. Ya, hari ini tugasnya adalah merangkum, upload rangkuman, kemudian ada link, kerjakan, caranya difoto, kirim ke Telegram. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.